Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang hebat. Pada kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai lembaga-lembaga sosial, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya produksi, konsumsi, dan distribusi. Macam-macam lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi terdiri dari BUMN atau BUMD, diantaranya berbentuk persero dan perum. BUMS berbentuk perseorangan, firma, CV, dan PT. Kemudian ada koperasi. Baiklah, kita lanjutkan ke BUMN. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan serta langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peran BUMN dalam perekonomian bahwa BUMN merupakan penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. BUMN juga sebagai pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. BUMN juga sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, juga membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Kendala yang dihadapi oleh BUMN yaitu belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, juga belum menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan juga adanya keterbatasan sumber daya. BUMD ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 bahwa perusahaan daerah ialah seluruh perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali dikatakan lain dengan atau berdasarkan undang-undang ini. Peran BUMD yaitu melaksanakan pembangunan daerah ataupun nasional sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah, juga memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Fungsi badan usaha diantara sebagai fungsi komersial yang meliputi fungsi manajemen, fungsi operasional, fungsi sosial, dan juga fungsi pembangunan ekonomi. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Perum. Kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Kebaikannya adalah berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Sedangkan kelemahannya karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Kemudian maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Dan kelemahan yang ketiga yaitu lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Kebaikan dan kelemahan BUMD.
Kebaikannya adalah berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli daerah, menyediakan lapangan kerja, memberikan keamanan kerja bagi pegawainya, sedangkan kelemahannya pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Sering kekurangan modal dan maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepada kepala daerah, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Lembaga ekonomi yang kedua yaitu BUMS. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta milik asing. Peran BUMS sebagai penambah produksi nasional, sebagai mitra BUMN, sebagai pembuka kesempatan kerja, sebagai penambah kas negara, dan pemaju pendapatan nasional. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS yaitu ada perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai BUMS. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS yaitu perseorangan. Perseorangan di sini diartikan adalah badan usaha perseorangan ini dimiliki oleh satu orang, sehingga pengelolaannya lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan pun lebih murah. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS diantaranya ada persekutuan. Badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperoleh modal yang besar daripada badan usaha perseorangan. Bentuk dari badan usaha persekutuan yaitu berupa firma dan CV. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham, sehingga pemilik saham terbesar memiliki kontrol terbesar atas badan usaha. Kebaikan dan kelemahan BUMS. Kebaikannya yaitu cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadangkala sebagai pengelola. Yang kedua, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. Cepat mendapatkan modal karena pengelola umumnya juga pemilik, juga penyumbang pajak pada kas pemerintah. Sedangkan kelemahannya yaitu terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan, sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Dan yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Lembaga ekonomi yang berikutnya yaitu koperasi. Koperasi berdiri saat terjadinya revolusi Inggris yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak ditemukan mesin-mesin baru, dan juga untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan sehari-hari, maka beberapa orang di Rochdale berusaha untuk membuat usaha untuk kepentingan bersama. Sejarah koperasi di Indonesia ini didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 1947 di Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Pendiri dari koperasi sendiri adalah Raden Arya Wiryatmaja. Koperasi sendiri dikenal sebagai Hope and Spar Bank, bank pertolongan dan simpanan. Hasil dari Kongres di Tasikmalaya bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Kemudian gotong royong dan kekeluargaan disetujui sebagai asas koperasi, dan yang ketiga mendorong tumbuhnya koperasi di desa-desa. Pengertian dari kepada koperasi secara etimologi, koperasi itu berasal dari
kata co dan operation. Co itu bersama, operation itu bekerja atau berusaha. Jadi koperasi dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi sendiri yaitu memajukan kesejahteraan anggota, menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umum, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan koperasi terdiri dari landasan ideal adalah Pancasila, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi diantaranya adalah keanggotaan koperasi bersikap sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Perangkat koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Jenis-jenis koperasi yang ada yaitu ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Demikian tadi pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi pada materi yang berikutnya mengenai lembaga-lembaga sosial lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.